Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat untuk materi pada minggu ke-9 yaitu salep atau ointment. Ya, nah teman-teman, kalau kita berbicara mengenai sediaan salep ya, cukup banyak produk-produk di pasaran yang sudah beredar yang berbentuk salep ya. Di sini saya berikan 3 contoh, yaitu yang pertama adalah salep 88, di mana salep ini berisi asam salisilat, asam benzoat, sulfur, mentol, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu salep 24, kandungannya cukup khas ya, yaitu asam salisilat dan sulfur dengan konsentrasi 2% dan 4%. Dan contoh yang ketiga yaitu sediaan salep Bepanthen yang berisi zat aktif dexpantenol. Jadi teman-teman, nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana sih formula atau cara pembuatan dari sediaan salep ini nanti. Nah, sebelum kita mengupas tentang formula ya, teman-teman, kita akan membahas dulu mengenai definisi dari salep atau ointment. Nah, untuk definisi salep itu teman-teman dapat membaca lebih lengkapnya di Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 61 ya, di mana pada farmakope tersebut dijelaskan bahwa salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Nah, dasar salep sendiri yang digunakan bisa terbagi dalam 4 kelompok ya, teman-teman. Jadi ada dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep serap, kemudian dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan dasar salep yang larut dalam air. Nah, setiap salep itu menggunakan salah satu dari dasar salep tersebut. Nah, teman-teman, kalau mau membaca mengenai apa sih contoh-contoh dasar salep yang termasuk dalam golongan hidrokarbon, serap, kemudian yang dapat dicuci dengan air dan dasar salep larut dalam air, teman-teman dapat membaca informasi lebih lengkapnya pada Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 61 sampai dengan 62. Nah, teman-teman, sekarang setelah kita mengetahui definisi dari salep, kita menginjak ke bab selanjutnya, yaitu pada praktikum kali ini kita akan membuat salah satu jenis salep, yaitu salep 24, teman-teman. Atau sering juga disebut dengan salicyl swavel ya, teman-teman. Nah, salep 24 ini sesuai dengan namanya khas ya, isinya adalah berisi asam salisilat dengan konsentrasi 2% dan sulfur dengan konsentrasi 4%, teman-teman. Nah, kita coba untuk melihat terkait kandungannya terlebih dahulu ya, yaitu yang pertama adalah kandungan asam salisilat dengan konsentrasi 2%. Kita coba ingat kembali ya, kandungan 2% itu artinya adalah mengandung asam salisilat 2 gram dalam 100 gram salep, teman-teman. Nah, 2 gram itu kalau dalam 100 gram salep itu sama saja dengan 0,02 gram dalam atau per gram salep, teman-teman. Nah, kalau satuan gramnya untuk kandungan zat aktifnya ini kita ubah menjadi miligram, maka bisa juga kita tulis satuannya 20 mg per gram salep kandungan asam salisilatnya. Nah, untuk kandungan yang kedua yaitu sulfur dengan dasar perhitungan yang sama ya, teman-teman. 4% artinya adalah mengandung sulfur sebanyak 4 gram per 100 gram salep. Nah, kalau kita ingin mengetahui kandungan setiap gramnya, artinya 4 gram ini kita bagi dengan 100, maka kandungannya adalah 0,04 gram per gram salep. Atau kalau kita jadikan satuan miligram untuk zat aktifnya, itu mengandung sulfur sebanyak 40 mg per gram salep. Nah, di sini ada contoh ya teman-teman bentuk sediaan salep 24 yang cukup banyak beredar di pasaran. Itu dapat teman-teman lihat pada halaman pada sisi kanan halaman ini. Nah,
Teman-teman, kita akan mencoba untuk membahas ya dua kandungan zat aktif yang akan digunakan dalam pembuatan salep 24. Yang pertama yaitu asam salisilat. Teman-teman dapat membaca referensi monografi tentang asam salisilat pada Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 193 ya. Di situ tercantum asam salisilat mempunyai nama salicylic acid, nama lainnya. Kemudian mempunyai rumus molekul C7H6O3 dan bobot molekul 138,12. Untuk zat aktif asam salisilat sendiri mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102,0% dihitung terhadap zat kering. Jadi syarat kadar untuk bahan baku asam salisilat berkisar 98,0 sampai dengan 102,0. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pemerian ya, teman-teman dapat lihat contoh gambarnya ya. Jadi pemerian asam salisilat yaitu berupa hablur putih, biasanya berbentuk jarum halus atau serbuk halus putih, rasa agak manis, berbau tajam dan stabil di udara. Bentuk sintetisnya berwarna putih dan tidak berbau, tetapi jika dibuat dari metil salisilat dapat berwarna kekuningan atau merah muda dan berbau lemah mirip mint. Itu gambaran atau pemerian dari serbuk asam salisilat. Kemudian kalau kelarutannya, asam salisilat mempunyai sifat sukar larut di dalam air dan dalam benzen, larut di dalam air mendidih, kemudian mudah larut dalam etanol dan ether, serta agak sukar larut di dalam kloroform. Nah, nanti tugas teman-teman adalah di dalam LK selain mencantumkan mengenai sifat atau merangkum sifat fisikokimia dari asam salisilat, teman-teman juga silakan mencari apa khasiat atau manfaat asam salisilat jika digunakan secara topikal. Baik, sekarang kita menginjak ke zat aktif yang kedua, yaitu sulfur atau juga sering disebut dengan belerang ya, teman-teman. Ada juga yang menyebut nama lengkapnya adalah sulfur precipitatum atau belerang endap atau precipitated sulfur. Nah, untuk sulfur sendiri, teman-teman dapat membaca referensi monografinya pada Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 268, teman-teman. Jadi sulfur itu atau belerang endap kadarnya adalah mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% dihitung terhadap zat anhidratnya. Untuk pemerian, teman-teman juga dapat melihat gambaran sulfur precipitatum ya. Jadi pemeriannya adalah serbuk amorf atau serbuk hablurenik, sangat halus dengan warna kuning pucat, tidak berbau dan tidak berasa. Untuk kelarutannya, sulfur mempunyai sifat praktis tidak larut di dalam air, sangat mudah larut dalam karbon disulfida, sukar larut dalam minyak zaitun, dan praktis tidak larut di dalam etanol. Nah, ini kemudian untuk basis salepnya, nanti kita menggunakan basis salep yaitu Vaseline Flavum ya teman-teman. Vaseline Flavum ini sering kita sebut juga dengan Vaseline kuning ya, karena dia berwarna kuning. Jenis Vaseline yang lain yaitu Vaseline Album. Nah, Vaseline Album itu dia berwarna putih ya teman-teman. Nah, Vaseline Flavum sendiri itu adalah campuran yang dimurnikan dari hidrokarbon setengah padat yang diperoleh dari minyak bumi dan dapat mengandung zat penstabil yang sesuai. Pemeriannya teman-teman dapat lihat pada gambar berikut ini ya. Massa seperti lemak ya, jadi dia teksturnya itu seperti lemak ya, berminyak begitu, berwarna kekuningan hingga ember lemah, berfluoresensi sangat lemah walaupun setelah melebur dalam lapisan tipis yang transparan. Nah, jadi dalam pembuatan salep 24 ini, teman-teman, kita akan menggunakan dua zat aktif, yaitu tadi yang pertama adalah asam salisilat dan yang kedua adalah sulfur precipitatum.
Kemudian untuk basisnya kita akan menggunakan Vaseline Flavum. Nah, sekarang kita akan melihat formula lengkap dan contoh perhitungan bahannya ya. Jadi formula lengkap untuk salep 24 yaitu terdiri dari asam salisilat 2%, kemudian sulfur 4%, dan Vaseline Flavum at 100% atau sampai dengan 100%. Nah, di sini jika contohnya kita akan membuat salep sebanyak 100 gram, maka untuk perhitungan masing-masing bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, untuk asam salisilat itu tadi konsentrasinya 2% atau 2/100 ya teman-teman, dikalikan dengan jumlah salep yang akan kita buat yaitu 100 gram, maka hasil asam salisilat yang kita butuhkan adalah sebanyak 2 gram. Kemudian untuk bahan yang kedua yaitu sulfur ya, di mana konsentrasi yang kita gunakan adalah 4% atau 4/100 dikalikan dengan jumlah salep yang akan kita buat yaitu 100 gram, maka hasilnya adalah sebanyak 4 gram. Kemudian yang ketiga yaitu Vaseline Flavum yang akan kita gunakan. Karena ini basis, maka cara perhitungannya adalah dengan mengurangkan salep total yang akan kita buat yaitu 100 gram dikurangi komponen zat aktif yang tadi kita hitung, yaitu zat aktif yang pertama asam salisilat dan zat aktif yang kedua yaitu sulfur precipitatum. Maka hasilnya adalah 100 gram dikurangi dengan 2 gram plus 4 gram atau 100 gram dikurangi totalnya adalah 6 gram, maka jumlah Vaseline Flavum yang kita butuhkan adalah sebanyak 94 gram. Nah, jika kita sudah melakukan perhitungan bahan, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara pembuatannya? Nah, cara pembuatan salep 24 ini teman-teman cukup sederhana ya, yaitu yang pertama diawali dengan proses penimbangan bahan. Ya, prosedur yang pertama jadi timbang bahan-bahan sesuai dengan yang kita butuhkan, tentu saja dengan menggunakan timbangan yang skalanya sesuai dengan jumlah bahan yang ingin kita timbang. Kemudian nanti setelah bahan-bahannya semuanya kita timbang, karena ini kita membuat dalam skala laboratorium ya teman-teman, maka kita akan membuat dengan menggunakan peralatan yaitu mortir dan stamper ya teman-teman. Nah, untuk metode kerja yang kedua yaitu kita masukkan asam salisilat ya yang sudah kita timbang ke dalam mortir, kemudian kita gerus supaya kalau ada bongkahan atau gumpalan dari asam salisilat itu dapat kita hancurkan. Setelah itu kita larutkan, tadi asam salisilat mempunyai kelarutan yaitu mudah larut dalam etanol ya, sehingga kita tetesi dengan beberapa tetes alkohol 96% ya sampai dengan asam salisilat semuanya terlarut. Nah, nanti jangan lupa kalau kita melakukan formulasi yang sebenarnya kita harus menuliskan berapa jumlah alkohol yang kita gunakan untuk melarutkan asam salisilat ini tadi. Nah, selanjutnya kita menginjak yang ketiga ya, yaitu jika asam salisilat sudah larut, maka kita akan menambahkan serbuk sulfur precipitatum ke dalam larutan asam salisilat tadi. Nah, kalau tadi teman-teman cermati, sulfur precipitatum tidak akan larut di dalam etanol, sehingga untuk sulfur ini, karena dia teksturnya sudah halus, nanti hanya akan kita dispersikan di dalam sediaan atau basis salepnya. Jadi, ditambahkan sulfur precipitatumnya, kemudian digerus sampai dengan asam salisilat dengan sulfurnya itu tercampur secara homogen. Selanjutnya, step yang terakhir yaitu kita menambahkan basis salep yang kita gunakan, yaitu tadi Vaseline Flavum ya.
Sedikit demi sedikit teman-teman sambil kita gerus untuk memastikan seluruh bagian atau seluruh kandungan asam salisilat dengan sulfurnya itu terdistribusi merata di dalam bagian salep atau di dalam bagian basis vaselin flavumnya. Gitu. Nah, apabila kita sudah mencampur secara homogen atau asumsi kita sudah tercampur secara merata zat aktifnya, maka kemudian salep ini kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Contohnya di sini adalah menggunakan pot salep. Nah, nanti teman-teman salep yang sudah kita kemas di dalam pot salep ini siap untuk dilakukan uji mutu fisik sediaan. Nah, untuk uji mutu fisik salapnya, teman-teman nanti dapat membaca ya pada handout praktikum FTSC dan SP pada halaman 28 sampai dengan 29, yaitu meliputi pengamatan organoleptik, pengamatan homogenitas, kemudian ada pengujian viskositas atau kekentalan, ada uji daya sebar, kemudian ada juga uji daya lekat dan uji kemampuan proteksi. Nah, setelah ini nanti teman-teman dapat menyaksikan video yang dapat menggambarkan mengenai cara pembuatan salep 24 ini tadi ya teman-teman ya. Demikian penjelasan mengenai penghantar formulasi pembuatan salep 24. Selanjutnya kita akan melihat video ya teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.